Agung adalah seorang ojek online di sebuah kota besar yang sibuk. Setiap hari, ia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anak sematawayangnya, Raka, yang berusia 8 tahun. Kehidupan mereka jauh dari mewah. Agung tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dengan dinding yang mulai retak dan atap bocor di beberapa bagian. Pagi-pagi sekali, Agung sudah bangun. Ia harus menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi dan telur goreng untuk Raka sebelum pergi bekerja. Meski Raka sedang sakit, ia tidak bisa berhenti bekerja karena kebutuhan hidup harus terus terpenuhi. Penghasilan Agung sebagai ojek online tidak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar sewa rumah. Raka menderita penyakit paru-paru kronis sejak kecil. Penyakit itu membuat tubuhnya lemah, dan ia sering batuk-batuk hingga sesak napas. Agung sudah mencoba membawa Raka ke puskesmas, tetapi biaya pengobatan yang lebih serius selalu menjadi kendala besar. Ia hanya bisa membeli obat-obatan murah di apotek untuk meredakan gejala anaknya. Setiap kali Agung pergi bekerja, ia merasa berat meninggalkan Raka sendirian di rumah. Namun, tidak ada pilihan lain. Dengan penuh rasa cemas, ia selalu berpesan kepada tetangga sebelah untuk sesekali menjenguk Raka. Agung tahu, tetangganya juga hidup pas-pasan, sehingga ia merasa enggan merepotkan terlalu sering. Kota tempat Agung tinggal sangat keras. Jalanan penuh dengan kendaraan, suara klakson, dan udara yang dipenuhi polusi. Ia harus berjuang menghadapi kemacetan, pelanggan yang terkadang tidak ramah, dan persaingan dengan pengemudi ojek online lainnya. Semua itu ia jalani demi anaknya. Penghasilan Agung tidak stabil. Kadang ia mendapatkan banyak pelanggan dalam sehari, tetapi sering pula ia hanya menerima beberapa pesanan saja. Di akhir hari, ia selalu menghitung penghasilannya dengan hati-hati, memastikan cukup untuk membeli makanan dan obat untuk Raka. Di sela-sela pekerjaannya, pikiran Agung sering melayang kepada anaknya di rumah. Ia membayangkan Raka sedang terbaring lemah di kasur yang sudah usang, menahan sakit. Agung merasa bersalah karena tidak mampu memberikan perawatan yang layak untuk anaknya. Namun, ia berusaha menghibur dirinya dengan berpikir bahwa setidaknya ia masih bisa menyediakan kebutuhan dasar. Agung memiliki mimpi sederhana melihat Raka sembuh dan bisa bersekolah seperti anak-anak lain. Namun, mimpi itu terasa semakin jauh dari jangkauan setiap harinya. Kondisi ekonomi mereka yang sulit membuat Agung merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Malam harinya, setelah pulang bekerja, Agung selalu menyempatkan diri duduk di samping Raka. Ia mengusap kepala anaknya dengan lembut, berharap kehangatannya bisa memberikan sedikit rasa nyaman. Meski lelah, Agung berusaha tetap tersenyum di depan anaknya, menyembunyikan rasa putus asa yang perlahan menggerogoti hatinya. Namun, di dalam hati kecilnya, Agung tahu bahwa ia harus terus berjuang. Tidak ada ruang untuk menyerah. Bagi Agung, Raka adalah alasan utama untuk tetap bertahan di tengah kehidupan yang penuh kesulitan ini. Hari-hari berlalu, dan kondisi Raka semakin memburuk. Batuknya semakin sering, dan napasnya terdengar berat. Agung mulai panik, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Uang yang ia kumpulkan selama ini hanya cukup untuk kebutuhan harian, dan tidak ada sisa untuk membawa Raka ke rumah sakit besar. Setiap pagi, Agung merasa dilema. Ia ingin tinggal di rumah untuk merawat Raka, tetapi ia juga harus bekerja agar mereka bisa makan. Perasaan bersalah terus menghantuinya. Di sisi lain, Raka selalu berusaha tersenyum di hadapan ayahnya, meskipun tubuhnya lemah dan matanya terlihat sayu. Tetangga-tetangga Agung mulai memperhatikan kondisi Raka yang semakin parah. Beberapa di antara mereka memberikan bantuan seadanya, seperti makanan atau obat tradisional. Namun, bantuan itu tidak cukup untuk mengatasi masalah utama yang dihadapi Raka. Agung hanya bisa berterima kasih dengan tulus, meski hatinya merasa semakin tertekan.
Di tengah semua itu, Agung tetap menjalankan pekerjaannya. Ia berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Namun kerja kerasnya seringkali tidak membuahkan hasil. Banyak pelanggan yang membatalkan pesanan atau memberikan tip kecil membuat penghasilannya tidak sebanding dengan usahanya. Agung juga harus menghadapi tekanan dari pemilik kontrakan. Sudah 2 bulan ia menunggak pembayaran sewa rumah. Pemilik kontrakan mulai sering datang untuk menagih, dan Agung hanya bisa berjanji akan segera melunasi. Janji itu semakin sulit dipenuhi, mengingat pengeluaran yang terus bertambah. Malam-malam Agung dipenuhi dengan kegelisahan. Ia sering terjaga hingga larut memikirkan cara agar bisa membawa Raka ke dokter spesialis. Namun, setiap kali ia mencoba mencari solusi, ia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa uang adalah penghalang terbesar. Di saat-saat sulit seperti itu, Agung hanya bisa berdoa. Ia berharap ada keajaiban yang datang untuk menyelamatkan anaknya. Namun, hari-hari berlalu tanpa ada perubahan berarti. Agung mulai merasa putus asa, tetapi ia tidak pernah menunjukkan perasaan itu kepada Raka. Kondisi kesehatan Raka yang semakin buruk membuat Agung berpikir untuk berhenti bekerja dan fokus merawat anaknya. Namun, ia tahu keputusan itu hanya akan membuat mereka kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Agung berada di persimpangan yang sulit tanpa tahu harus melangkah ke arah mana. Setiap malam ketika Agung melihat Raka terbaring lemah di kasur, ia merasa hatinya hancur. Ia ingin memberikan dunia kepada anaknya, tetapi bahkan memberikan pengobatan yang layak pun terasa seperti mimpi yang mustahil. Raka adalah segalanya bagi Agung, dan ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa anaknya. Pagi itu, Agung memutuskan untuk mengambil lebih banyak pesanan dibandingkan biasanya. Ia berharap dengan bekerja lebih keras, ia bisa mengumpulkan uang tambahan untuk membawa Raka ke dokter. Namun, kondisi tubuhnya sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tidur yang kurang dan tekanan mental membuat Agung sering merasa pusing di tengah perjalanan. Hari itu, seorang pelanggan meminta Agung untuk mengantar barang ke lokasi yang cukup jauh. Agung menerima pesanan itu dengan harapan mendapat upah lebih besar. Namun, perjalanan yang panjang dan kemacetan membuat waktu terasa berjalan lambat. Saat kembali ke kota, ia menerima kabar dari tetangganya bahwa Raka pingsan. Agung segera meninggalkan pekerjaannya dan bergegas pulang. Di rumah, ia menemukan Raka terbaring lemah dengan wajah yang semakin pucat. Tetangganya menyarankan agar Agung segera membawa Raka ke rumah sakit. Namun, Agung hanya bisa terdiam, memikirkan biaya yang akan dibutuhkan. Dengan hati yang berat, Agung meminjam uang dari tetangganya. Ia berhasil mengumpulkan sedikit uang untuk membawa Raka ke rumah sakit terdekat. Di sana, dokter menyarankan agar Raka dirawat inap karena kondisinya yang sangat lemah. Agung tahu ia tidak mampu membayar biaya rawat inap, tetapi demi anaknya, ia menyetujui saran dokter. Hari-hari di rumah sakit menjadi masa yang berat bagi Agung. Ia harus bolak-balik antara bekerja dan menjaga Raka. Setiap malam, ia duduk di samping tempat tidur anaknya, menggenggam tangan kecilnya yang mulai dingin. Dalam hatinya, ia berdoa agar Raka bisa pulih dan kembali ceria seperti dulu. Namun, kondisi Raka tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Dokter mengatakan bahwa penyakitnya sudah terlalu parah dan membutuhkan perawatan khusus yang lebih mahal. Agung hanya bisa terdiam mendengar penjelasan itu. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Agung mencoba mencari bantuan ke berbagai tempat, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Tidak ada yang bersedia memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada seseorang yang hidup pas-pasan seperti dirinya. Rasa putus asa mulai menghantui Agung setiap saat. Raka, meski dalam kondisi lemah, selalu berusaha tersenyum ketika melihat ayahnya. Senyuman itu adalah sumber kekuatan bagi Agung untuk terus berjuang.
Namun, di balik senyuman itu, Agung tahu bahwa anaknya sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Agung akhirnya memutuskan untuk menjual motor yang biasa ia gunakan untuk bekerja. Dengan uang hasil penjualan motor, ia berharap bisa membayar biaya perawatan Raka. Namun, kehilangan motor berarti ia kehilangan sumber penghasilan utama. Itu adalah pengorbanan terbesar yang pernah ia lakukan. Dengan uang hasil penjualan motornya, Agung segera melunasi biaya perawatan rumah sakit untuk Raka. Ia berharap pengorbanannya itu akan memberikan kesempatan bagi anaknya untuk pulih. Namun, kenyataan berkata lain. Kondisi Raka tidak juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan meskipun sudah mendapatkan perawatan intensif. Agung kini berjalan kaki setiap hari untuk mencari pekerjaan serabutan. Tanpa motor, ia kehilangan pekerjaannya sebagai ojek online. Ia mencoba melamar di beberapa tempat, namun usianya yang sudah tidak muda lagi membuatnya sulit diterima. Meski begitu, ia tetap berusaha demi Raka. Di rumah sakit, Raka semakin melemah. Ia sering tidak sadarkan diri dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dokter mengatakan bahwa waktu Raka mungkin tidak banyak lagi. Mendengar itu, dunia Agung serasa runtuh. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa perjuangannya selama ini tidak mampu menyelamatkan anaknya. Tetangga-tetangga Agung yang mengetahui kondisinya mulai menggalang dana untuk membantu. Meskipun jumlahnya tidak besar, bantuan itu sedikit meringankan beban Agung. Namun, uang yang terkumpul tetap tidak cukup untuk membiayai pengobatan yang lebih intensif untuk Raka. Malam itu, Agung memutuskan untuk menghabiskan waktu sepenuhnya di samping anaknya. Ia memegang tangan Raka yang kecil dan rapuh, sembari menceritakan kenangan-kenangan indah mereka berdua. Ia ingin Raka tahu bahwa ia sangat mencintainya, meskipun ia merasa gagal sebagai seorang ayah. Keesokan paginya, Raka mengembuskan napas terakhirnya. Agung tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa hampa, kehilangan satu-satunya alasan untuk bertahan hidup. Dunia terasa gelap tanpa kehadiran Raka. Setelah kepergian Raka, Agung jatuh ke dalam jurang kesedihan yang mendalam. Ia sering termenung di kamar kecil mereka, menatap barang-barang milik Raka yang masih tertata rapi. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada anaknya, dari tawa kecil hingga suara batuk yang kini tak lagi terdengar. Tetangga-tetangga Agung berusaha menghiburnya, tetapi tidak ada kata-kata yang mampu mengurangi rasa kehilangan yang ia rasakan. Agung mencoba untuk bangkit, namun bayangan Raka terus menghantuinya. Ia merasa seolah-olah telah gagal menjadi seorang ayah yang baik. Dengan uang yang tersisa, Agung mencoba memulai hidup baru. Ia kembali melamar pekerjaan serabutan di sekitar kota. Namun, semangatnya untuk bekerja sudah tidak seperti dulu. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah tidak ada tujuan lagi dalam hidupnya. Agung juga mulai menjauhi orang-orang di sekitarnya. Ia merasa malu dan tidak berharga. Baginya, hidup hanya menjadi beban yang harus ia jalani. Bahkan doa yang dulu menjadi kekuatan baginya kini terasa hampa. Karena ia merasa Tuhan telah mengambil segalanya darinya. Waktu berlalu dan kondisi fisik Agung semakin menurun. Tubuhnya yang dulu kuat kini terlihat kurus dan lemah. Orang-orang di sekitarnya mulai khawatir dengan keadaannya, tetapi Agung hanya tersenyum kecil setiap kali ditanya. Ia tidak ingin merepotkan orang lain. Di suatu malam yang sepi, Agung berjalan di sepanjang jalan kota yang penuh dengan lampu-lampu redup. Ia berhenti di depan sebuah taman kecil yang dulu sering ia kunjungi bersama Raka. Ia duduk di bangku kayu tua, memandangi bintang-bintang di langit malam. Dalam hatinya, ia berharap bisa bertemu kembali dengan Raka di suatu tempat. Agung memejamkan mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya yang lelah. Ia merasa damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, di balik kedamaian itu, ia tahu bahwa hatinya telah hancur, tak bersisa. Seminggu setelah malam itu, kabar tentang Agung menyebar di lingkungan tempat tinggalnya. Tetangga-tetangga menemukan tubuhnya terbaring di kamar kontrakan yang gelap dan sunyi.
Agung telah pergi untuk selamanya, meninggalkan dunia yang penuh dengan penderitaan. Di atas meja kecil di kamar itu, mereka menemukan sebuah buku catatan milik Agung. Di dalamnya, tertulis banyak doa dan harapan yang ia panjatkan untuk Raka. Halaman terakhir buku itu berisi tulisan tangan Agung yang gemetar. "Maafkan ayah, nak. Ayah telah mencoba, tetapi dunia ini terlalu keras untuk kita." Pemakaman Agung dihadiri oleh tetangga-tetangga yang mengenalnya sebagai seorang pria pekerja keras dan ayah yang penuh cinta. Meskipun hidupnya penuh kesulitan, cinta Agung kepada anaknya tidak pernah pudar. Banyak yang menitikkan air mata saat mengingat perjuangan Agung untuk Raka. Kisah Agung menjadi pengingat bagi banyak orang tentang kerasnya kehidupan di kota besar dan pentingnya saling membantu satu sama lain. Meskipun akhir hidup Agung begitu tragis, cinta dan pengorbanannya tetap hidup di hati orang-orang yang mengenalnya. Dan di suatu tempat yang jauh dari dunia ini, mungkin Agung dan Raka kini telah bersama kembali dalam kedamaian yang abadi. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi air mata. Hanya cinta seorang ayah dan anak yang akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati.